Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Kali ini kita lagi-lagi kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang dokter. Tapi kali ini kita nggak bahas soal kesehatan ya. Kita lebih bahas soal politik malah. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Dr. Hairul, Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 dan calon Wali Kota Tarakan 2025-2030 Pak ya. Pak, terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di podcast kami. Kita akan mengulas banyak hal soal kepemimpinan Bapak di periode pertama, pengalaman, dan kita nanti akan sekaligus mengulik soal visi misi program Bapak ke depan, Pak. Ya. Siapa ya? Ya. Pak, mengawali pembicaraan kita pada pertama ini, saya mau langsung mengkritik Bapak nih, boleh nih Pak ya? Boleh. Kritik, usulan, saran, silakan aja. Siap. Terbuka aja kita. Ya, barangkali ini juga sekaligus mewakili anggapan netizen itu Pak. Kalau Bapak itu tidak pro demokrasi nih Pak. Oh iya? Karena Bapak sudah memborong partai sehingga hanya ada satu calon tunggal Pak. Bapak mau jawab apa soal itu Pak? Iya, jadi sebenarnya kan begini. Saya selalu menyatakan bahwa orang-orang di partai itu kan bukan orang-orang bodoh ya. Mereka menjadi ketua, menjadi pengurus partai, tentu mereka punya kelebihan. Punya pandangan, ya paling tidak pandangan tentang bagaimana membawa suatu daerah ataupun negara ini ke lebih baik. Karena tujuan semua partai kan tentu adalah mensejahterakan masyarakat. Itu udah pasti. Orang berpolitik itu pasti juga tujuannya adalah bagaimana bisa menentukan arah, ya. Menentukan arah pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau dibilang bahwa saya memborong semua partai, ini seolah-olah bahwa orang-orang partai itu kan orang-orang bodoh gitu ya, orang-orang tidak punya pikiran. Bapak mohon maaf nih, sekelas ini kan yang mendukung saya salah satu misalnya Gerindra, yang Pak kan pemenang Pilpres kemarin, Bapak Presiden begitu kan. Masa dianggap bahwa dukungan itu adalah dukungan yang karena dipengaruhi oleh saya kira itu saya kira tidak seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melihat selama satu periode yang lalu saya menjabat, itu dianggap bahwa apa yang saya lakukan itu pro rakyat begitu. Ya, walaupun mungkin ada sebagian menilai ya tidak sempurna, saya akui juga bahwa memang apa yang kami lakukan juga tidak sempurna. Tapi saya berusaha mewujudkan janji-janji politik saya pada saat saya berkampanye. Waktu itu ada 16 janji politik yang saya sampaikan dan saya berusaha tegak lurus dengan janji itu karena itu adalah janji saya kepada masyarakat begitu. Dan itulah yang mungkin ya salah satu mereka menilai bahwa apa yang kita lakukan selama satu periode lalu cukup bagus untuk masyarakat ini dan masih perlu dilanjutkan untuk ditingkatkan maupun disempurnakan hal-hal yang masih kurang gitu. Yang kedua, mereka melihat bahwa saya selama satu periode itu kan menghadapi tantangan yang luar biasa dalam kepemimpinan itu. Saya berada pada masa-masa sulit Kota Tarakan ini, jujur kalau kita sampaikan. Saya memimpin satu periode yang lalu itu adalah masa-masa sulit Tarakan. Pertama pada saat itu saya awal menjabat, saya kan dititipi utang 480 miliar oleh pemerintahan sebelumnya. Yang alhamdulillah saya secara pelan-pelan kita selesaikan. Dan sekarang mungkin tinggal 93 miliar barangkali ya. Yang kedua, di tahun 2000 tantangan kepemimpinan berikutnya pada tahun 2020 sampai 2021 bahkan imbasnya itu masih kita rasakan sampai 2020 kan Covid-19. Saya kira semua masyarakat merasakan itu. Bagaimana sulitnya, masyarakatnya sulit, bagaimana pemerintahan ini. Sehingga teman-teman di partai melihat, hampir seluruh partai, bahkan yang tidak berkoalisi dengan kami dulu. Karena dulu tuh saya hanya diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Nasdem, plus P3 sebagai pendukung, P3, PSI, dan PKPI pada saat itu. Partai lain kan tidak mengusung dan mendukung saya. Lalu kenapa mereka sekarang berubah mendukung dan mengusung itu? Karena mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan itu, bahkan saya jujur seperti tadi kalau dianggap tidak demokrasi, justru saya dulu partai-partai yang tidak mendukung saya, orang-orang yang tidak mendukung saya pun dulu, ya dalam pemerintahan pun kita akomodasi.
dalam pemerintahan dan perjalanan pemerintahan selama 5 tahun itu kita akomodasi. Ya, jadi saya kira bahwa tuduhan tidak demokrasi, bahwa kena ya justru saya kira kan begini, kalau orang semua melihat dinamika politik di Tarakan sampai akhirnya terjadi calon tunggal kan tidak serta-merta terjadi situ sini, itu melalui proses yang cukup panjang, melalui sejak bulan Maret sampai dengan pada bulan Agustus kemarin. Jadi saya kira bahwa tuduhan itu sama saja. Contoh saja misalnya, saya ambil contoh lah, misalnya di Kaltara ini kan ada 6 pemilihan kepala daerah secara serentak. Tapi yang calon tunggal kan cuma 2, kita sama Malinau. Itu pun sebenarnya, apakah calon lain tidak punya potensi memborong partai? Punya, saya kira. Rata-rata kan incumbent juga ini. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena memang tidak juga karena uang lalu partai itu mendukung kita. Mereka juga kepengen mendukung karena tadi sekali lagi bahwa platform semua partai saya kira ya platformnya itu adalah bagaimana melalui jalur politik ini berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya yakin dan percaya itu. Jadi saya kan bergaul dengan teman partai politik bahwa mereka pun kalau rata-rata misalnya walaupun dia berkoalisi dengan kita, kalau dianggap itu tidak pro rakyat apa yang kita lakukan, mereka juga pasti tidak mendukung. Saya punya pengalaman itu. Seperti saya kemarin, partai yang mengusung saya pun kalau dianggapnya itu tidak sesuai, mereka juga biasa menolak. Jadi tidak ada yang namanya tidak pro demokrasi. Justru memang bahwa calon tunggal pun kan di dalam undang-undang termasuk juga di dalam PKPU kan diakomodir gitu. Kalau dia diakomodir kan mestinya ya mungkin ditunda atau bahkan kemarin kan sudah sempat ditunda pendaftaran itu ditunda berapa hari ya? 3 hari kan ditunda, memberi kesempatan kepada yang lain, siapa tahu misalnya nih dari partai yang mengusungnya ada yang mau melarikan diri, mencabut kembali dukungan lalu mengalihkan, katanya kan tidak juga, bahkan mungkin berpikir bahwa mungkin ada calon lain yang mau muncul. Tapi itulah fakta politik. Tapi misalnya saya contoh nih sekarang dalam situasi perkembangan kan tadinya misalnya Partai Gelora yang tidak ke kita terus tiba-tiba datang, masa saya tolak gitu? Ya, betul. Pak Dokter, kita mau bergabung loh. Kan kita mau membangun, justru kalau kita membangun dibangun bersama-sama dengan koalisi yang bagus, yang besar, dengan tujuan yang sama, saya pikir bahwa itu malah lebih bagus. Kalau kita bersama, justru kan kalau misalnya kita mau kerja terus ada yang mengganggu terus, mengganggunya itu kalau mengganggu dalam rangka memperbaiki itu bagus. Karena kalau tidak konstruktif justru destruktif, itu justru merugikan rakyat justru. Kalau itu kita bisa bersatu dalam kebaikan, kamu tidak gitu loh. Jadi jangan lalu kayaknya haram begitu ya kalau sudah kayaknya kalau calon tunggal itu haram, nggak bisa juga karena itu fakta politik begitu. Dan saya kira percayalah ya di masyarakat Tarakan yang saya hormati, saya cintai banget, percayalah bahwa partai-partai itu semua niatnya baik, termasuk kami pun juga begitu, bahwa lalu menjatuhkan pilihan kepada satu orang itu karena memang mereka melihat bahwa ya memang untuk figur saat ini untuk Tarakan ya sayalah mungkin yang dianggap mereka yang terbaik dari yang terburuk mungkin ya, kalau seperti itu katakanlah begitu. Tentu juga tidak menganggap diri terbaik lah, Pak. Tapi yang pasti terbaik dari yang terburuk misalnya begitu kan, karena mungkin ya calon lain juga memang tidak ada yang lebih menurut mereka dari aspek segala hal itu dalam memimpin kota ini, karena kita sudah membuktikan selama 5 tahun terakhir ini bahwa dalam kondisi sulit pun kita bisa membangun kota ini dengan tertatih-tatih, walaupun tertatih-tatih, tapi saya pikir kita bisa survive lah. Pak, ada semacam teori atau asumsi warung kopi nih Pak. Ya. Kalau Bapak itu ingin mematahkan teori kalau Tarakan ini selain Pak Yusuf SK belum ada yang bisa 2 periode Pak. Ya. Karena itu Bapak itu menginginkan calon tunggal itu sebenarnya Pak. Nah, jadi saya kira begini. Saya lahir dari proses kontestasi pilkada yang cukup keras. Di 2018 saya kira orang tahu semua bagaimana pada saat itu ada 4 calon, ada 4 pasang. Alhamdulillah kami pasangan Oke pada saat itu bisa memenangkan kontestasi pilkada yang sebenarnya pada saat itu orang juga menghitung kami ini underdog. Ya, saya bukan incumbent. Yang saya lawan rata-rata sebenarnya incumbent baik incumbent Tarakan maupun incumbent daerah lain begitu. Artinya punya backingan nih Pak? Ya, saya jujur backingan saya ya rakyat lah menurut saya pada saat itu. Dan saya berjalan dengan kondisi serba terbatas, kami berjalan, tapi kami punya militansi pada saat itu. Dan kami menjual program, kami nggak
menjual, mohon maaf, kami tidak menjual money politik, enggak. Kami menjual program. Apa yang saya ingin lakukan kalau saya terpilih, dan itu saya sampaikan ke masyarakat. Dan tetapi pun apa yang saya tangkap sebagai program itu adalah hasil aspirasi masyarakat yang saya tangkap selama saya menjadi bergelut di birokrasi. Karena saya kan orang birokrat. Saya mulai menata karir saya di birokrasi itu mulai dari staf sampai saya jadi sekda. Saya tangkap apa itu, dan termasuk juga pada saat saya berkeliling, apa yang mereka sampaikan itu saya tangkap dan saya tuangkan dalam program. Jadi program saya itu nggak aneh-aneh. Program seperti ini pun juga yang tahun 2025-2000 itu bukan aneh-aneh. Itu yang saya tangkap dari apa yang mereka sampaikan kepada saya gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya kira bahwa ya kita bisa memenangkan pilkada itu ya. Nah, kalau bahwa itu kan apa rumor, apa bukan rumor ya, apa kalau mistis begitu ya, mistis ya. Itu kan mistis saja menurut saya, bahwa tak ada 2 periode, itu saya kira itu mistis lah ya. Saya kira memang kalau mungkin pemerintahan kita buruk, nah, kalau buruk ya pasti nggak terpilih lagi lah untuk 2 periode berikutnya. Kalau kita lihat misalnya Pak Udin memang karena dia nggak mau maju, ya kan, bukan karena dia tidak dipilih, memang nggak mau maju beliau waktu itu. Yang periode kedua ya saya kira masyarakatnya menilai bahwa akhirnya kan saya memenangkan pilkada itu, yang mungkin sesuatu bahwa masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan itu. Nah, saya juga menyerahkan, sekarang pun saya menyerahkan kepada masyarakat, dan nanti kita buktikan nanti di 27 November apakah memang masyarakat tidak puas dengan pemerintahan 1 periode yang lalu. Tapi hasil-hasil jajak pendapat yang kami lakukan sebelum saya mengakhiri masa jabatan, bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan program yang kita kerjakan rata-rata di atas 80%. Itu artinya apa? Tingkat kepuasan mereka cukup bagus gitu. Ada memang beberapa titik yang nggak kurang, tetapi kurangnya pun nggak sampai nilainya merah, nggak begitu. Tapi bahkan ada yang di atas 90% tingkat kepuasan masyarakat itu. Indikator itu, Pak? Indikator. Jadi kalau menurut saya bahwa apa yang kita lakukan selama 1 periode itu, ya menurut saya diapresiasi oleh rakyat gitu. Jadi, nanti kita buktikan lah di 27 November ini kan, apakah benar jajak pendapat yang kita lakukan sebelum itu, ya bahwa memang ada orang ada tidak puas, ya memang begitulah hidup ini, tidak mungkin kita bisa disukai semua orang. Bahwa saya ada yang tidak sempurna, ya benar. Saya merasa bahwa memang apa yang saya lakukan pun tidak sempurna, seperti gading yang tidak retak, itu tidak mungkin begitu. Karena kita berbuat sebaik apapun tetap saja ada yang tidak sempurna. Rasulullah saja juga sudah kurang apa lagi tuh, tetap aja ada musuhnya. Dia tidak sempurna dan ada musuhnya, ada hatersnya. Jadi saya bisa buktikan bahwa saya selama ini pun saya dikritisi orang, saya nggak pernah maksud saya nggak pernah baper lah begitu, biarin aja. Saya pikir malah saya biarin aja mereka mengkritisi, dan saya tidak pernah, ya saya kalau ada kritikan saya terima, saya baca, tapi saya jawab, saya evaluasi apa yang memang benar begitu ya. Kalau memang benar ya nanti kan kita perbaiki dalam proses siklus perencanaan kan memang begitu. Jadi saya selalu pakai namanya PD, Plan Do Check Action, PDCA. Jadi PDCA itu plan rencanakan, do kerjakan, cek evaluasi, karena pasti mungkin dalam pelaksanaan ada yang kurang. Kita cek, lalu perbaiki, setelah dicek diperbaiki lalu action berikutnya. Jadi selalu ada improvement, ada peningkatan. Jadi memang di dalam manajemen pun diajarkan begitu. Nggak ada misalnya perencanaan kita betul-betul sempurna 100%. Contoh saja, saya waktu membuat visi misi dan lain-lain itu, kan saya tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi COVID 2020 itu. Tidak pernah dalam pikiran saya. Terus yang kedua, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dititipi utang 480 miliar. Saya pikir ya enak aja bahwa kota ini baik-baik saja begitu kan. Jadi saya merencanakan dengan sumber daya yang ada, karena saya juga mantan birokrat begitu. Tiba-tiba saya menghadapi sebuah kenyataan, saya dititipin utang 480 miliar begitu. Ya kan? Yang saya harus selesaikan, karena itu katanya bukan utang wali kota, itu adalah utang pemerintah kota yang harus diselesaikan gitu. Hampir 40% dari APBD kita. 50%. 50 ya. Nah, jadi yang kedua habis itu 2020, siapa yang punya perencanaan dulu bahwa 2020 akan terjadi Covid? Seperti misalnya ada merencanakan bahwa bulan Desember harga udang turun kan begitu kan? Kan tidak ada sebenarnya. Jadi tidak pernah itu terbayang di dalam bayangan kita begitu loh. Jadi saya
saya menyatakan itu bahwa plan itulah namanya plan ya. Makanya kalau dalam kita siklus manajemen itu ada nama PDCA, the plan, do. Tapi kerjakan apa yang kau rencanakan, kerjakan. Nah, habis itu dievaluasi kalau ada yang kurang, lalu habis itu buatlah improvement, perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan dari awal. Kan tidak pernah ada perencanaan yang sempurna bisa dilaksanakan 100%. Kan memang begitu, ya kan? Pak, kalau bicara kritik kan pasti ada kan, Pak, sebagai pejabat. Ya. Tapi kan Bapak juga tidak lepas dari fitnah itu, Pak. Bapak sakit hati nggak kalau difitnah gitu? Enggak sih. Teman orang-orang sekitar saya yang biasa sakit hati. Kalau saya sendiri enggak. Saya jujur, saya anggap aja kalau saya difitnah ya amal saya bertambah lah. Dosa saya diambil sama dia gitu. Tapi kadang-kadang orang sekeliling saya itu yang sering tidak mau menerima kenyataan itu. Jadi itu yang sering saya sebenarnya kan kita berpolitik ini kalau menurut saya kan berpolitik yang santun. Saya selalu ngajarin. Saya dari periode pertama begitu. Saya dikritisi orang, dibilang korupsi lah apa, aku biarin aja dulu. Tapi aku biar tahu nggak, ya kan sebenarnya kalau misalnya kita dicurigai korupsi kan ada jalurnya kan, laporkan gitu. Jangan dibuat di media kan. Kalau di media kan juga orang kan itu kan hanya untuk menjelekkan orang, padahal belum tentu. Dan bisa saja orang yang kalau misalnya dapat orang yang sakit hati kan bisa dibalikin dan dianggap sebagai pencemaran nama baik ataupun apa namanya hoax gitu. Dan itu kan pasti ada undang-undangnya gitu. Kalau ada dasar, ada fakta, dilaporkan gitu loh. Kan begitu. Nanti kan kita buktikan di dalam proses. Itu kan juga saya alami sejak tahun waktu pilkada dulu begitu juga. Tapi saya tidak pernah menanggapi karena saya tidak mau terganggu step-step yang saya sudah rencanakan untuk membuat apa namanya ujung dari proses politik ini kan pemenangan ya. Jadi saya tidak pernah terganggu dengan itu. Dan saya walaupun ya makanya saya malas baca. Saya jujur waktu kemarin ada video sudah dikirim, saya nggak tonton sampai tuntas. Saya cuma lihat aja judulnya, habis itu saya nggak mau, malas aku baca yang gitu-gitu. Jujur saya nggak pernah mau dengar, apalagi di grup-grup aku nggak pernah. Cuman karena aku sering dikasih masuk di grup itu nggak tanpa izin dari saya. Bahkan kemarin yang paling lucu aku dimasukin di grup kokos. Aku bilang nggak salah gua mau bilang gitu. Dan orang itu izin sama saya, dia izin sama saya. Pak dokter, saya pikir kalau mungkin dia salah WA, tapi dia sebut Pak dokter kan tidak ada yang selain saya Pak dokter gitu. Pak dokter, bolehkah saya masukkan Bapak di grup kokos? Saya kaget kan. Saya bilang nggak usah lah, saya bilang. Nanti kalau kau masukkan saya, nanti dikira saya memata-matai orang di dalam. Biarlah teman-teman yang punya pilihan ke situ, ya silakan aja gitu. Biarlah grup, kau diskusi lah bagaimana pemenanganmu di situ, kami diskusi bagaimana pemenangan kami di sini gitu. Malamnya di WA lagi saya. Ditanya saya, oh ya Pak kalau begitu. Malam dia tanya lagi saya, Pak dokter, bolehkah saya masukkan ke grup kokos? Ini orang gue gitu ya. Dan kalau saya sebut orangnya deh. Tapi kayaknya salah satu kayak gitu kan. Jadi aku ngomong, loh, kan sudah saya bilang tadi Mas, enggak usah. Saya bilang, ayo ya sudah. Besoknya dikasih masuk saya secara paksa. Aku nggak pernah dimintai persetujuan. Dikasih masuk nama saya. Ini kan menurut saya etikanya juga kan kurang bagus. Saya udah nolak terus dikasih masuk. Tujuannya apa gitu? Tujuannya masuk, kan dia sudah tahu saya paslon. Saya kan paslon, kok dimasukin, dipaksa masuk. Dan saya tahu mungkin siapa tahu nanti dimasukin itu lalu di capture. Nah coba lihat, Pak dokter aja dukung kokos gitu kan. Ini kan menurut saya cara-cara berpolitik yang tidak santun, tidak bagus. Saya kan tidak pernah melarang, silakan aja Anda ke situ punya pilihan, tapi jangan dong kalau kamu misalnya di sana tunjukkan apa yang Anda akan kerjakan kalau itu yang dilakukan. Kan kalau kami kan jualannya program aja, kalau kami terpilih ini loh yang kami akan lakukan. Silakan masyarakat menilai gitu. Jadi tapi heran saya kenapa dipaksa saya masuk kayaknya butuh perhatian itu Pak. Tapi saya langsung keluar aja. Minta diperhatikan. Ya nggak tahu deh, agak aneh juga menurut saya. Ini orang mesti kalau kita ada gerakan senyap itu kan justru kalau bisa kalau kami jujur, justru grup kami itu kalau bisa itu steril dari orang-orang yang tidak sepaham dengan kami kan gitu. Ini kan aneh, dia sudah tahu saya itu pasti kan nggak mungkin dukung dia, masa aku dukung kokos gitu kan. Aneh kan? Ya, aneh menurut saya. Dan itu ada buktinya WA-nya. Kalau dia bilang bohong nanti saya tunjukin WA-nya. Ada WA-nya sama saya. Ini orang aneh juga nih, gue bilang. Saya tanya, kan dia pakai nama inisial. Saya tanya siapa nih? Si dia nih. Oh, lu kenapa dia masukin aku di grup kokos ya? Aneh juga gue bilangin orang. Tapi aku sih nggak emosi juga. Aku pikir nih, oh apa ya maksudnya gitu. Lalu sebagai dokternya aku cari-cari. Wah ini kayaknya
gitu. Aku pikir kan ada apa gitu. Kan kita kalau melakukan gerakan justru kalau bisa orang lain nggak tahu justru. Ini malah aku mau dimasukin di grup itu, lucu gitu menurut saya. Dan kalau dia bilang membantah mereka, nanti saya tunjukkan WA-nya. Pak, ngomong-ngomong soal tadi Bapak sempat menyinggung soal video fitnah segala macam. Tadi kembali kita soal fitnah tadi, kan sempat menarasikan ada video yang beredar kan soal nepotisme, aji mumpung, termasuk misalnya yang bermain isu itu Bapak manfaatkan jabatan untuk bangun Karsa. Nah, itu sebenarnya apa tuh, Pak? Sebenarnya membuat video itu juga apalagi yang menyebarkan sebenarnya dia tahu lah persis riwayat perjalanannya. Kalau contoh aku bicara Karsa dulu. Orang itu kan sebenarnya ya dulu sih bagian dari ada bagian dari tim, ada juga yang bukan. Ya. Dan dia tahu persis bagaimana perjuangan saya membangun Karsa itu dari awal. Saya kan dulu berawal tahun 98, saya sebenarnya kan menginjak Bulungan itu tahun 92, tapi saya tugas di Puskesmas dan saya tapi bolak-balik karena dulu Bulungan, Tarakan kan masuk Kabupaten Bulungan dulu. Jadi kadang-kadang saya bolak-balik ke sini tugaskan. Kan waktu itu saya masih status PTT, pegawai tidak tetap. Tempatkan di rumah sakit provinsi, kadang saya di Puskesmas gitu. Tapi saya lebih lama dulu kan di Tanjung Palas di Puskesmas Pimping. Saya mungkin hampir 3 tahun di Puskesmas Pimping itu. Lalu saya waktu pemekaran Tarakan saya dipindahkan ke sini tahun 98 saya mulai praktek, saya bangun dan orang kalau mengikuti perkembangan, apalagi orang-orang Sebengkok tahu persis bagaimana. Nah ini orang Sebengkok tahu persis bagaimana. Dinda Dedi kan masih kecil sekali tuh, ya kan? Jadi waktu itu saya mulai dari praktek pribadi, lalu setelah itu saya membangun klinik utama Karsa itu sebelum jadi rumah sakit, namanya klinik utama. Itu saya bangun tahun 2011, jauh sebelum saya jadi wali kota gitu ya. Nah, setelah kemarin Covid kan saya disarankan oleh beberapa, mohon maaf termasuk waktu itu saya disarankan karena waktu itu kebutuhan terhadap tempat tidur pasien pada saat Covid itu kan cukup banyak, cukup besar, sehingga saya waktu itu didorong untuk merubah klinik itu menjadi rumah sakit. Itu motivasinya waktu itu sebenarnya. Tapi ini saya membangun ini jauh sebelum saya jadi wali kota, ya bahkan jauh sebelum saya jadi kepala dinas, jauh sebelum saya jadi sekda. 98 itu saya masih staf biasa, ya. Jadi itu kalau tapi orang sebenarnya yang ngomong itu tahu sebenarnya dia. Cuman ya itulah politik kan. Kalau tidak ada lagi dia menggoreng masalah program yang saya kerjakan, saya bisa buktikan semua saya kerjakan. Yang mana 16 program yang saya kerjakan di periode yang lalu. Jadi mau tidak mau kan ya bikin hoax lah begitu. Tapi kalau orang-orang terutama orang Sebengkok tahu persis bagaimana perjuangan kita membangun Karsa dari nol. Itu pun juga pakai pinjaman uang bank gitu kan. Jadi semua itu saya bangun, tapi ya saya lunasi, saya bayar berdasarkan penghasilan dari klinik itu dan rumah sakit. Bank boleh tanya, saya pinjam berapa waktu membangun juga. Jadi semuanya kan ada bisa ditelusuri lah itu. Tapi saya tahu juga yang ngomong ini karena itu sebenarnya orang itu juga. Iya itu juga. Dan sebenarnya juga dekat dengan saya. Dulu ada sebagian dekat dengan saya dan dia tahu persis sebenarnya bagaimana kita membangun ini. Ya cuman heran juga kok sekarang dia bisa membuat itu ya sesuatu. Tapi saya kira Allah selalu tidak tidur. Hati-hati saya bilang. Hukum karma selalu berjalan. Kalau Anda selalu menjelekkan orang, apalagi itu tidak benar, tunggu azab itu akan datang. Bukan saya yang azab Anda, ya kan? Dan kayaknya sudah mau diazab ini kayaknya kan, begitu kan? Nah itu. Jadi saya bilang kita ini Pak, hidup saya enggak pernah, kalau saya jujur, saya enggak pernah. Dulu pun saya di periode pertama, saya juga dulu bukan incumbent tuh periode pertama tuh. Saya yang diajar, tapi saya pikir kalau orang menghajar saya berarti saya kuat. Gitu aja kan gitu. Nah, yang berikutnya masalah nepotisme dan jabatan. Yang mana nepotisme itu kan kalau keluarga saya yang saya angkat. Yang mana nepotisme di situ? Keluarga yang mana? Coba tunjukkan. Misalnya direktur BUMD siapa yang keluarga saya di situ? Nggak ada. Satu direktur itu orang Tidung. Satunya orang Toraja. Satunya orang Bugis Selayar. Satunya orang Makassar gitu kan. Jadi bahkan kemarin sempat ada 2 dari Tidung. Enggak, siapa? Siapa yang bilang keluarga saya? Nepotisme itu apa? Coba pahami dulu, apa arti nepotisme sih?
Nepotisme itu kan berarti keluarga-keluarga yang diangkat. Coba tunjukkan yang mana yang di Perumda itu yang keluarga saya. Termasuk katanya kemarin pengangkatan 57 ASN itu. Coba tunjukkan yang mana keluarga saya di situ. Yang mana keluarga saya? Saya mengangkat itu berdasarkan hasil tim. Jadi juga kalau bilang bahwa itu yang diangkat itu berarti Anda melecehkan dong tim pansel yang ada. Tim pansel itu kan orang-orang perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi yang direkrut supaya itu mereka bisa melihat kompetensi dan lain-lain, ya. Bahwa mungkin itu ada hubungan, katakanlah kedekatan mungkin, hubungan karena kedekatan mungkin pernah sama-sama di tim, itu kan urusan lain lagi gitu. Tapi menurut saya mereka kompeten semua kok rata-rata yang itu. Dan saya buktikan kalau dia tidak kompeten saya pasti ganti. Kalau tidak kompeten saya pasti ganti. Bapak boleh lihat itu kemarin pansel yang tidak kompeten saya pasti ganti. Yang saya pertahankan yang menurut saya masih kompeten. Tidak ada hubungan pertimbangan. Kalau saya pertimbangan untuk kemaslahatan kota ini gitu. Jadi coba tunjukkan yang mana keluarga saya di situ. Kan paham nggak arti nepotisme itu? Kalau kekerabatan. Kerabat saya nggak ada kerabat saya di situ. Kalau dari Adam iya kali ya. Tapi saya juga bingung. Ini orang paham nggak bicara tentang nepotisme ini? Iya kan? Nah yang kedua, ada juga saya dengar kemarin, tapi saya malas baca. Cuman orang bilang, apa sih isinya video itu? Aku malas buka daripada aku sakit hati kan. Aku malas buka. Jujur aku nggak pernah melihat tuntas itu video yang katanya bermasalah itu. Ya. Saya dikirimin sampai saya nggak mau, saya nggak pernah tahu. Bahkan apa sih isinya? Orang cerita tentang Perumda lah, tentang ASN 57 orang. Gue bilang coba cari 57 itu yang mana keluarga saya. Mana keluarga? Yang mana tidak memenuhi syarat, ya coba sampaikan. Tapi kalau mau dicari-cari, ya memang politik kan dicari-cari. Kalau saya sih semuanya clear saja orang menjabat itu. Tapi kalau dibilang nepotisme, paham nggak arti nepotisme itu? Nah, saya justru ragu bahwa dia paham tentang arti nepotisme. Nah, karena nepotisme, ya menurut saya nepotisme tuh ya kekeluargaan. Coba ya aku cari dulu ya, apa sih? Aku juga jangan-jangan aku salah juga. Aku sampai searching nih guys. Aku nepotisme. Aku baca lah dulu. Jadi aku ini kadang-kadang bingung mereka ini apa aku yang salah bahasa Indonesia. Nah itu, nepotisme adalah tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan kepentingan keluarga atau kroni, terutama dalam jabatan atau pangkat lingkungan pemerintahan. Yang mana keluarga saya, mana kroni saya di situ? Carikan saya. Coba carikan di antara 57 pejabat yang waktu itu. Dan yang kedua, carikan saya direktur Perumda yang diangkat itu mana keluarga saya, mana kroni saya. Kalau dianggap kroni itu misalnya karena ya lalu berteman itu kan menurut saya kan tanpa proses seleksi yang ketat. Ya iyalah. Tapi kalau ini kan melalui proses, dia memenuhi syarat, misalnya minimal S1 gitu ya, punya pengalaman, kan saya kira itu nggak masalah gitu. Jadi saya menurut saya ya itulah yang menurut saya kadang-kadang itu yang disebut fitnah, yang disebut hoax itu. Jadi membuat apa sesuatu yang menurut saya ini ya harus dipikir. Dan tapi yang saya agak sedikit sedih sebenarnya karena diantara orang-orang itu sebenarnya orang-orang dekat dengan saya dulu dan dia tahu persis bagaimana proses itu. Ya jadi seperti itu. Pak, sebelum Bapak mengakhiri masa jabatan kemarin kan sempat yang ramai dikeluhkan kan soal jalanan Pak. Oke. Tapi kemudian setelah Bapak tidak menjabat baru kita melihat pengaspalan di sana sini dan mulai lagi dinarasikan nih, setelah Bapak tidak menjabat bahwa terjadi pembangunan dan ada klaim-klaim lah di situ Pak. Jadi begini, sebenarnya pembangunan jalan itu setiap tahun juga ada sebenarnya. Cuman persoalannya kan saya jujur kan saya bukan tipe orang yang suka mempromosikan semua yang kita kerjakan. Misalnya setiap ada kegiatan kita video, kita upload itu karena menurut saya itu kan kewajiban saya sebagai kepala daerah itu harus seperti itu. Memang dulu ada saran teman-teman, Pak Wali kalau bisa Bapak foto lah, bervideokan di misalnya di jalan-jalan RT, jalan-jalan lingkungan yang dibikin melalui dana RT.
terus yang jalan-jalan yang diperbaiki, bangunan-bangunan yang dibikin kan. Cuman saya bilang kalau saya lakukan itu, bayangin itu ada paket dana RT saja itu ada 2.000-an lebih. Bapak bisa bayangkan, semua pemirsa bisa bayangkan kalau saya harus berfoto di tempat 2.000 itu setiap tahun. Habis kerjaan saya cuma berfoto saja itu kan, nggak ada waktu gitu. Tapi saya kan juga kalau ada orang yang punya waktu itu ya, saya bingung gitu ya. Apa cuma itu aja kerjanya kan? Yang kedua, oleh karena itu sebenarnya setiap tahun ada pembangunan kok. Nah, kenapa yang tahun ini? Sebenarnya ini kan tahun ini adalah asesmen kita yang di tahun lalu. Jujur kan seperti beberapa laporan kan baru kita terima juga tahun lalu. Kan jujur kalau kami tidak, karena saya melihat setiap jalan ini kan juga kadang-kadang memang ada yang saya temukan di lapangan, ada juga yang memang dilaporkan gitu. Namanya contoh misalnya kayak Karungan itu kan runtuhnya baru tahun lalu. Ya kan, kalau dalam proses anggaran itu kan nggak bisa langsung dikerja hari itu, maka kita masukkan di anggaran tahun 2024, ditetapkan tahun lalu sebenarnya. Jalan-jalan ada, seingat saya tahun ini ada sekitar 59 ruas jalan dan jembatan yang itu yang kita perbaiki. Memang tapi sebenarnya tiap tahun juga ada seperti itu. Cuman kan ini tahun politik kan. Jadi tahun politik itulah baru mulai jadi sebenarnya tiap tahun juga ada sebenarnya. Bahwa itu kenapa baru sekarang? Ya baru sekarang memang karena baru tahun lalu kita dapat laporannya, lalu tahun lalu kita coba ada juga yang sebenarnya tahun sebelumnya, tapi kan saya cerita di awal bahwa saya kan harus menyimbangkan antara program saya yang sudah saya janjikan di dalam 16 program unggulan itu, dan ada juga kewajiban 480 miliar itu. Iya kan, itu yang juga jadi menyeimbangkan, ini kan luar biasa nih. Sehingga kadang-kadang ya ini kalau jalannya belum terlalu rusak ya ditunda dulu deh gitu, nanti tahun berikutnya lagi. Nah, kebetulan kan sebenarnya di tahun 2023 itu saya juga mengakhiri semua program dan kewajiban pembayaran juga yang selama tahun yang di periode saya itu, plus ada masih sisa kewajiban yang dari pemerintah sebelumnya kan sudah kita anggarkan. Kita lihat bahwa ini harus dikerjakan. Nah, kita waktu itu memang prioritasnya kepada jalan-jalan sebenarnya. Dan itu seingat saya memang ada 59 ruas jalan, termasuk ini ke semua bangsa. Seingat saya itu terus Jalan Lestari, terus jalan Anggrek, jalan Jagung, Gang Terong, terus ada lagi yang di Perumahan Korpri, termasuk yang di Karanganyar. Itu kan yang memang kita anggarkan tahun lalu, termasuk jembatan segala macam itu kan kita anggarkan tahun lalu. Hasil asesmen kita peninjauan lapangan saya bersama-sama dengan DPRD pada saat itu direncanakan lah ya. Sudah, mana ada di pemerintahan itu misalnya, mohon maaf nih, tahun ini berkeinginan tahun dianggarkan kan tidak mungkin, tidak ada kecuali bencana. Jadi kalau yang dikerjakan tahun ini bukan hanya persoalan jalan pembangunan, termasuk anggaran-anggaran yang lain, misalnya anggaran PKK, bahkan gaji pegawai. Kalau saya tidak anggarkan tahun lalu, tidak gajian mereka tahun ini. Jadi apa yang dikerjakan tahun ini adalah sebenarnya yang sudah kita anggarkan. Memang saya kan mengakhiri masa jabatan di 1 Maret. Ada yang sempat kita kerjakan, yang sempat kita lelang, karena itu kan lelang ya. Ada juga yang tidak sempat dilelang di zaman saya. Bahkan mohon maaf nih, ada juga yang sudah saya anggarkan, saya cek kok belum tidak dikerjakan gitu. Ada yang dipotong juga gitu. Saya dengar begitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau masyarakat tahu ya, dan orang-orang yang tahu tentang proses penganggaran, dia pasti tidak akan termakan oleh hoax seperti itu. Ya. Dan semua anggaran, tidak hanya pembangunan fisik, non fisik pun juga itu termasuk semuanya. Itu bisa anggaran PKK, insentif guru mengaji, insentif guru sekolah minggu, insentif kader posyandu, insentif kader semua, itu semua kita anggarkan tahun lalu, kita ketok tahun lalu, dibayar tahun ini. Kalau saya tidak kerjain tahun lalu, nggak ada tahun ini. Jadi itu kalau orang paham anggaran, pasti dia tidak akan termakan oleh isu itu ya. Jadi termasuk misalnya di pegawai negeri, kalau saya anggarkan TPP, nggak dapat mereka tahun ini. Sama P3K, kalau saya tidak usulkan tahun lalu P3K itu tidak ada tahun ini, kan usulannya tahun lalu, tahun ini baru tesnya. Jadi kan usulan itu dari sini dulu kirim ke pusat, itu tahun lalu kita lakukan, itu masih zaman saya sebenarnya, baru dieksekusi tahun ini. Sebenarnya kan tidak perlu diungkit-ungkit ini kalau begini, karena ini memang kewajiban saya sebagai kepala daerah. Tapi kalau ada yang orang mengklaim, itu saya harus tanggapi bahwa itu nggak benar, karena apa yang terjadi tahun ini itu adalah usulan tahun, tidak ada yang tiba-tiba tahun ini tuh. Nggak ada, kecuali bencana itu yang boleh dilakukan, diskresi kepala daerah itu yang boleh, itu hanya yang kejadian. Jadi kalau ada
baru berapa bulan menjabat. Oh itu berarti yang tidak paham tentang mekanisme penganggaran. Nggak ada lah tiba masuk tiba akal, Pak. Nggak ada di anggaran pemerintah. Kan itu harus dibahas dulu bersama-sama dengan DPRD. Dan siklus penganggaran sudah ada. Mulai kita membahas itu bulan di tingkat musrenbang kelurahan itu mulai bulan 3 kalau tidak salah. Bulan Maret tahun sebelumnya. Lalu habis itu bulan Mei itu musrenbang tingkat kota. Lalu bulan Juli itu anggaran dimasukkan ke DPRD. Lalu setelah itu ada paripurna baru mulai dibahas itu mulai bulan 8. Bulan 8 itu biasanya kita tetapkan antara bulan 10 sampai bulan 11. Tahun sebelumnya untuk anggaran tahun berikutnya. Begitu mekanisme anggaran itu. Kecuali kemarin Covid misalnya. Covid kan tiba-tiba Covid itu ada perintah dari pusat. Nah, itu ada Perpres, ada PP yang bisa melakukan perubahan di tengah jalan karena bencana. Tapi coba-cobalah kalau sekarang ini. Mohon maaf nih, siapapun yang menjabat, apakah dia gubernur kah? PJ gubernur kah, PJ wali kota kah, PJ bupati, berani dia rubah itu. Masuk penjara dia. Saya yakin itu. Kalau dia mau berani kerja, tidak ada anggarannya, itu masuk penjara dia. Saya bisa pastikan itu. Nah, ini saya bisa bertanggung jawabkan apa yang saya bicara itu. Cobalah kalau ada misalnya. Nggak usah, jangan PJ wali kota, PJ gubernur saja, PJ gubernur, PJ bupati, kalau dia berani keluar dari anggaran, penjara itu. Yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya. Ya, jadi ini perlu mungkin pemahaman dari pemahaman masyarakat. Jadi semua yang terjadi tahun ini itu adalah proses yang sudah kita tetapkan tahun lalu. Kalau saya mau jahat misalnya, tahun lalu saya tidak tetapkan, biarlah kok di situ dimaki-maki lah pasti. Nggak usah kasih masuk TPP. Oh, gimana TPP ini? Baru saya bilang bikin isu. Itu sama pejabat yang baru tuh. Bisa saja kita lakukan ini, tapi kan tidak begitu lah. Kita ini kan lagi-lagi yang saya bilang tadi, kekuasaan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Kita tidak pernah berpikir, bukan saya yang melakukan itu, enggak. Ini kalau untuk kepentingan orang banyak, pasti akan kita lakukan. Termasuk juga seperti kewajiban yang tahun-tahun yang dulu itu, sebenarnya kan bukan saya yang lakukan. Tapi karena, ya sudahlah, karena itu utang pemerintah kota, mau enggak mau kita selesaikan begitu. Walaupun kami tertatih-tatih menyelesaikan itu dengan berbagai tantangan yang kita hadapi di satu periode sebelumnya. Relatif 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, berbuat maksimal begitu ya. Ya jalan, tapi tentu oleh karena itu ya mungkin, tapi alhamdulillah itulah yang dinilai oleh teman-teman partai, teman-teman politisi ya. Makanya betapa kita bisa mengatasi masalah itu dalam situasi yang sangat sulit seperti itu. Ya. Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan kalau hutang pemerintah kota itu kan sudah hampir selesai, Pak ya. Artinya beban itu kan sudah sangat minim, Pak. Ya. Dan mudah-mudahan ada utang baru lagi nih selama setahun. Aku juga nggak tahu kan. Ini kan saya ini kan mau setahun ini baru, nanti praktis mau setahun saya baru menjabat lagi. Mudah-mudahan pejabat yang sekarang itu tidak buat utang lagi gitu. Karena itu yang kita hindari. Saya jujur saya selesai di 1 Maret 2020, saya tidak meninggalkan utang, bahkan kita sisakan tadi pekerjaan-pekerjaan, uang untuk proses pemerintahan berikut ini gitu. Nah, mudah-mudahanlah kita berdoa. Saya mudah-mudahan tidak menambah utang baru sehingga kita bisa menyelesaikan sisa utangnya itu. Nah, kalau itu terjadi, maka saya pikir mudah-mudahan kita lebih longgar lah di satu periode ini. Ya, artinya kan beban sudah tidak ada. Progres nanti ke depan akan lebih enak, Pak ya. Mestinya. Seperti mestinya apa? Speednya lebih cepat lah. Yang pasti di 20 program unggulan ini kan itu menjadi prioritas kita. Satu misalnya beberapa tentang janji infrastruktur jalan menurut saya. Cuman masyarakat perlu dipahamkan juga bahwa jalan di kota ini kan terbagi 3. Ada jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti Yosudarso, Mula Warman. Ada jalan provinsi misalnya Gajah Mada, Gunung Selatan, Bayangkara ya, yang di depan Borneo itu. Nah, itu kan jalan provinsi ya. Lalu ada jalan kota gitu. Nah, memang sekarang ini misalnya Aki Balak sama dulu Aki Balak itu jalan kota, Aji Iskandar Nata itu jalan provinsi, termasuk Ring Road yang Juwata Laut itu sampai ke Pantai Amal itu kan jalan provinsi. Nah, tahun lalu memang Aki Balak dan
Aji Iskandarinata itu dimasukkan sebagai jalan nasional. Jadi nanti nyambung Yosudarso, Mulawarman, Aki Balak, Aji Iskandarinata sampai Pelabuhan Peri di depannya. Kalau di dalam masuk ke dalam itu jalan kota. Jadi kalau ke dalam lagi ke sana setelah Pelabuhan Peri itu jalan kota. Tapi yang ring road itu dari rumah sakit, dari kantor camat sampai ke Bayangkara sampai ke Pantai Amal RT 11 itu jalan provinsi. Nah, ini harus dipahami juga oleh masyarakat kita bahwa ruas-ruas jalan ini makanya nanti ke depan saya kira harus kita labeling. Misalnya pasti jalan itu kayak tulis jalan Yosudarso jalan nasional, jalan Mula Warman jalan nasional, supaya tidak semua ditimpakan ke kota karena begini. Termasuk yang jalan di depan rumah saya di Aki Pingka saja itu kan jalan provinsi. Orang sana bertanya, Pak dokter kok ini kok jalannya nggak diperbaiki ya? Saya bilang ibu, bapak, logikanya kan saya tinggal di sini. Kalau saya itu bisa, masa saya mau hidup menderita? Kan begitu, pasti kan kita kerjain juga ini bahan. Nah saya tiap hari saya lewati, masa saya tidak kerja? Tapi kan tidak boleh secara aturan. Kayak itu masuk kewenangan provinsi, kan jalan provinsi, mestinya provinsi dong yang ngerjain, ya kan? Nah itu, tapi insya Allah saya kira jalan-jalan kota, jalan lingkungan itu menjadi prioriti kita di periode berikutnya. Termasuk masalah penanganan banjir. Termasuk ini kan banyak permintaan ya untuk insentif-insentif lah ya, insentif bisa P3K untuk apa TPP-nya, insentif kader, insentif dasawisma, insentif guru mengaji, sekolah minggu, begitulah. Saya kira itu insya Allah nanti akan kita perhatikan karena itu menjadi bagian dari janji kampanye kami ya. Dan mudah-mudahan kalau melihat bahwa tidak adanya beban, masih ada sih sedikit tapi mungkin kan tidak seperti kemarin ya, mudah-mudahan saya kira mudah-mudahan periode berikutnya ini tentu lebih longgar begitu ya, dengan catatan mudah-mudahan 1 tahun ini tidak ada menambah utang baru lagi gitu kan. Itu aja sih, saya takut khawatir juga aku lihat ini barang ini kan. Nah itu ya Pak, banyak tadi Bapak nyinggung soal banjir, ngomong soal banjir kan banyak keluhan masyarakat itu Pak terkait sedimentasi parit itu kan, otomatis kan biasanya menyebabkan banjir. Dan salah satu penanganannya itu kan jalan dipertinggi Pak, akhirnya rumah-rumah warga itu rendah Pak. Nah akhirnya itu jadi biasanya jadi penyebab banjir lagi Pak karena berkumpul air. Itu seperti apa Pak penanganannya itu Pak? Ya jadi memang sebenarnya memang itu tadi satu rigid ya, jalan-jalan rigid itu kan satu kelebihannya maintenance-nya itu lebih datanya lebih lama ya biasanya dengan air. Tetapi memang problemnya itu tadi ya seperti tadi ya, kemungkinannya bahwa tentu dibuat lebih tinggi biasanya. Nah, kalau jalan aspal sebenarnya kalau jalan aspal ini kan ada cara sebenarnya. Jadi kalau mau direhab sebenarnya aspal yang lama mesti bisa dicabut dulu baru supaya itu tidak. Nah, tetapi memang ini juga jadi perhatian kita. Kalau terus nambah 30 cm setiap tahun, itu bisa lama-lama itu lebih tinggi itu jalan daripada lumayan orang. Ada juga banyak juga orang tidak mau lagi di aspal tempatnya. Karena dia bilang kalau di aspal tambah turun, itu yang menjadi bahan pemikiran kita. Tapi sebenarnya bisa ditindaki misalnya aspal yang ada, yang misalnya yang rusak-rusak itu dibersihkan dulu semua, baru nanti dikasih aspal baru supaya dia tidak bertambah gitu ya. Saya kira itu nanti juga akan, memang biayanya akan lebih mahal karena tentu ada biaya pengeruk kan biasanya ini supaya lebih murah ya sudah langsung lapis gitu. Memang cepat dan lebih murah. Tetapi itu tadi sekarang kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang jalannya lebih tinggi daripada rumahnya karena tiap tahun naik 30 cm. Nah kalau tiap tahun 5 tahun 1,5 meter dia naik, udah itu barang gitu. Itu juga yang dikeluhkan. Nah tapi kalau sudah rigid, memang kalau rigid ini nggak bisa diapa-apain. Kalau dihancurin ya harus buat baru gitu kan. Nah itu memang itu juga kelemahannya rigid itu. Kalau aspal kan masih gampang teman kalau rigid kan lebih kuat dia, lebih tahan lama. Termasuk daerah-daerah yang sering tergenang air itu biasanya kita lebih mikir untuk pakai rigid yang beton kan. Beton ya. Karena itu lebih tahan air. Tapi kalau aspal biasanya kan antinya aspal kan air. Itu cepat rusak. Maka kadang-kadang kita selesaikan dulu genangan itu. Nah, itu nanti baru dikerjakan. Itu dalam bentuk konsep, saya kira ke depan itu kita mau pikirkan lagi bagaimana caranya supaya tidak nambah terus ini jalan naik terus gitu. Ya, Pak, ini kan periode kedua Bapak kan pasti Bapak mengusung ide keberlanjutan ceritanya itu Pak. Apalagi Bapak sendiri calon tunggal. Nah pertanyaan saya itu Pak, kenapa Bapak tidak mengusung kembali Smart City Pak? Ada divisinya kan ada tuh.
terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas. Kan kota cerdas kan jangan begini, kenapa saya rubah jadi kota cerdas? Dulu aku dikritisi, itu aku kan pasang tugu di situ. Ya. Ada mohon maaf nih Di stadion itu, Pak? Iya, di stadion kan Smart City itu. Dari kawan-kawan lokal, mohon maaf ya, dari saudara-saudara kita orang Tidung, kenapa sih nggak pakai bahasa Tidung gitu kan gitu. Nah terus kenapa nggak pakai bahasa Indonesia, kok pakai Inggris? Ya kepikir benar juga ya, kepikir ya kan kita ini kan, padahal waktu itu konsep saya kan kita menuju pemikiran kita ini kan kita menuju ke liter Singapura. Kan saudara semua udah mulailah kita kayak ya Inggris-Inggrisan sedikit begitu kan. Tapi ternyata saya dengar. Oleh karena itulah, tetapi konsep Smart City letakan dasarnya kan sudah kita lakukan di satu periode yang lalu. Kan dulu Smart City itu kan saya bilang sebenarnya kalau Smart City itu kan gambarannya kan lebih pada ya sama itu bahasa dewa lah. Kalau bahasa dewa itu menuju masyarakat adil dan makmur. Apa sih adil dan makmur? Itu kan bahasa dewa. Indikatornya kan kalau di kuantitatif ya beberapa begitu. Tapi apakah kalau kuantitatif itu tercapai, misalnya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan turun, pertumbuhan ekonomi tinggi, PDRB tinggi, apakah itu sudah menjadi jaminan bahwa masyarakat kita akan adil dan sejahtera? Itu kan hanya angka-angka kuantitatif. Kan itu juga tergantung dari perasaan. Nah, sama juga Smart City ini. Kuantitatif itu indikatornya kan kemarin kan ada 6 itu ya. Jadi Smart City itu smart living, hidup yang nyaman ya, bertetangga tidak pernah ribut ya kan, politisi tidak pernah ribut kan, itu smart living juga kan. Jadi berpolitik yang santun, itu juga contoh Smart City. Nah, lalu ada smart people, masyarakatnya cerdas-cerdas, tingkat pendidikannya bagus gitu. Lalu ada lagi smart mobility, masyarakat gampang mau kemana-mana aja nggak susah gitu. Lalu ada lagi smart environment, jadi lingkungannya bagus, pembangunan berkelanjutan, tetap memperhatikan lingkungan. Ada lagi nanti smart governance, yaitu pemerintahan yang terbuka, yang akuntabel. Kan sebenarnya itu sudah kita letakkan di satu periode pertama. Salah satunya misalnya smart economy, itu kan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita, rata-rata di atas nasional. Smart people, angka IPM kita di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata Kaltara. Itu udah kita letakin di satu periode yang lalu. Ada lagi misalnya smart mobility, saya kira kalau Tarakan mau kemana-mana kan gampang sih. Kalau bilang smart living, rasanya kita paling nyaman lah hidup di Tarakan ini dibanding mohon maaf ini tempat-tempat lain. Bahkan usia harapan hidupnya orang Tarakan kan lebih tinggi dari usia harapan hidup orang Kaltara secara menyeluruh rata-rata ya. Nah, makanya saya bilang kalau mau umur panjang tinggal di Tarakan gitu. Nah, kan ada lagi smart environment ya, kita tetap menjaga ruang terbuka hijau 40%, kita tetap jaga itu. Maka kalau di tengah kota orang di pembahasan kita di pusat pun kemarin, kok di kota masih ada hutan lindung ya? Bingung juga dia. Karena sebenarnya hampir namanya hutan lindung tuh hampir kalau di kota hampir tidak ada. Biasa pun yang ada rimba kota gitu atau ruang terbuka hijau yang biasa. Di kita masih ada hutan lindung dan itu aneh menurut orang pusat. Kok masih di kota masih ada hutan lindung ya? Karena sebenarnya hutan lindung itu adanya di kabupaten-kabupaten yang luas wilayahnya sangat luas. Kita ini memang kan jadi ada problem di sini. Luas wilayah kita kecil, 0,33% saja dari total luas Kaltara, tetapi sebagian 40% itu udah dienklap sebagian untuk hutan lindung, hutan kota gitu. Karena itu komitmen kita, komitmen keberlanjutan tadi. Jadi memang itu letak sudah kita sampaikan. Nah kalau dibaca di visi yang baru kan judulnya terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas. Ya kota cerdas kan bagian sebenarnya sama dengan Smart City. Cuma kan kalau kota cerdas aku dikritisi kemarin tuh pakai bahasa Inggris, makanya gue rubah. Berarti soal istilah aja. Ya, dan yang kedua kan saya bilang letak dasar secara umum sudah ada, tetapi sekarang kita mau berfokus pada sektor jasa. Karena itu yang kami lihat itulah yang menopang PDRB kita, sektor jasa. Perikanan kelautan, karena itu yang terus jadi masalah selama ini. Perikanan kelautan ini kan yang jadi juga yang jadi downgrade kita selama ini kan, yang di downgrade terus ke kita itu perusahaan perikanan kelautan. Makanya kita mau berfokus juga di situ. Makanya tidak semua perdagangan, karena Tarakan ini bagaimanapun itu suka tidak suka karena memang kita daerah perlintasan, daerah Alki 2 itu harus dipusatkan sebagai kota perdagangan memang. Terus yang ketiga ekonomi kreatif dan pariwisata, karena memang industri ini industri yang tidak pernah akan habis. Minyak dan gas bumi kita udah hampir habis. Kita sudah mulai memikirkan bagaimana menjadikan Tarakan sebagai kota jasa. Orang mau berobat datang ke sini, orang mau sekolah datang ke sini, maka kita push kemarin itu fakultas kedokteran supaya juga di sini lebih lengkap fakultas, supaya orang luar datang bersekolah di sini. Masalah kesehatan, mudah-mudahan sih rumah sakit kita yang
rumah sakit Dr. Yusuf itu bisa menjadi rumah sakit pendidikan, bisa lebih lengkap, sehingga saya berharap bahwa itu akan menjadi sentral pelayanan berikutnya di Indonesia. Jadi tidak perlu harus ke Jawa, ke Sulawesi begitu, bisa kita lakukan di sini karena menjadi rumah sakit pendidikan. Bagaimana misalnya di sektor di sektor perdagangan kan kita berharap bahwa pelabuhan ini kan pelabuhan internasional. Mudah-mudahan kita bisa direct ekspor dari sini supaya mengurangi cost handlingnya itu lebih murah. Karena kalau sekarang kan muter-muter Surabaya, Singapura, balik lagi ke sini lewat Alki 2. Pasti mahal. Oleh karena itu jangan heran kalau harga-harga kita jadi mahal begitu. Nah, yang berikutnya ekonomi kreatif kan saya bilang ya seperti tadi, sumber daya alam kita sudah hampir habis. Kita tidak sekaya teman-teman saudara-saudara kita di kabupaten lain yang punya batu bara, punya minyak. Kita kan sudah ada minyak tapi kan sudah hampir habis. Gas kita sudah hampir habis. Maka tentu harapan kita bahwa ekonomi kreatif ini adalah industri yang tidak pernah putus, industri pariwisata juga tidak pernah putus. Itulah makanya kita berfokus ke situ. Jadi kalau bawa tagline Smart City masih. Karena Smart City kan seperti menurut saya, Smart City itu bahasa dewa sebenarnya menurut saya. Kalau itu terjadi, itu kita seperti hidup di surga. Bayangin aja, smart living. Hidup nyaman, keamanan bagus, kotanya indah, kotanya bersih, nggak ada orang bertengkar, nggak ada pencurian. Kan itu kan paling bagus tuh. Terus smart people, orangnya cerdas-cerdas. Jadi kalau kita ngomong nyambung semua gitu kan. Nggak ada yang bikin hoax, kan begitu kan. Kalau semakin cerdas, hoaxnya akan semakin berkurang. Dan orang pun kalau mau dibikin hoax, dia tidak akan termakan. Nah, berikutnya lagi misalnya smart economy, pendapatannya tinggi. Kalau orang udah pendapatan tinggi, nggak ada lah orang demo, nggak ada orang pasti. Saya kira kejahatan akan pasti menurun. Jadi smart city yang kita ganti dengan sekarang kota cerdas, sebenarnya itu tidak pernah lepas sebenarnya. Jadi tagline pertama, tagline kedua nyambung. Cuman sekarang lebih fokus pada, karena menurut kita dasarnya platform atau fondasinya sudah kita sudah coba kerjakan, termasuk misalnya sekarang kan kita udah lebih banyak ke IT gitu ya, cashless. Bahkan kita beberapa kali dapat penghargaan juga secara nasional dengan penggunaan digital itu, QRIS dan pokoknya yang lain. Kami pembayar di Pemkot kan relatif sudah non tunai, relatif sudah hampir 90% lebih itu non tunai. Jadi kita udah lebih banyak ke nggak pakai lagi uang cash begitu. Itu juga saya kira bagian dari kita menuju ke smart city. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal pertumbuhan penduduk ini kan semakin tinggi nih Pak. Ya. Tarakan ini kan juga terbatas karena di kota pulau. Ke depan seperti apa Pak untuk mengatasi kepadatan penduduk ini Pak? Apalagi kan kota pulau ini kita makin sesak ya rasanya. Ya, itu yang saya udah sampaikan ke teman-teman. Dulu walaupun kadang-kadang kan kalau kita bikin sekarang kan seolah kan gila menurut dia. Satu, sejak saya awal menjabat sudah kita sebenarnya merancang bahwa kota ini pasti akan padat. Sekarang aja kita mulai lihat lalu lintasnya aja udah mulai padat ya. Kan? Maka sebenarnya harus dipikirkan. Coba teman-teman jalan di Gunung Belah itu aja kalau pagi itu udah crowded luar biasa. Ya, saya bilang waktu itu udah kita punya ide mau bikin coastal ring road. Jadi ring road jalan-jalan lewat laut itu kan, lewat pantai. Karena kalau kita lewat darat ini pasti banyak bangunan yang akan kita hancurkan dengan tentu cost yang akan tidak hanya cost ganti rugi tapi juga cost ekonomi masyarakat yang sebenarnya sudah sekarang settle beraktivitas ekonomi di situ. Itu yang pertama dulu. Yang kedua perlu digagas transportasi umum. Saya bilang sama teman, kamu mulai sekarang harus mulai berpikir bagaimana membuat subway di Tarakan. Kau bilang itu gila, tetapi itu pasti terjadi 30 tahun ke depan. Ingat kata-kata saya. Mungkin kita udah nggak ada semua di dunia, tapi anak cucu kita akan menikmati itu. Jadi mulai sekarang sebenarnya perencanaan kota ini, maka kita berpikir kan tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi harusnya berpikir 30 tahun. Ya, kita udah mulai, saya bilang coba dirancang untuk misalnya subway. Itu keliling ini subway ya kan, subway itu kan artinya ya kayak di Jakarta sekarang kan sudah mulai terlanjur macet tuh baru mulai mikir kan. Nah, tapi saya kira mulai sekarang sudah harus mulai direncanakan ya. Itu masuk dalam program Pak? Itu mulai program yang dulu, tapi kan itu kan butuh tapi minimal menurut saya bahwa itu ada dalam master plan perkotaan ini, ya kan? Termasuk air bersih. Air bersih pertambahan penduduk kan tidak bisa lagi hanya mengandalkan embung-embung. Harus mulai berpikir desalinasi. Walaupun mungkin biayanya kan lebih mahal, tetapi harus mulai ke situ. Kayak kita di Singapura begitu, bahkan juga recycling. Air yang sudah dipakai ulang lagi. Dan itu sudah mulai uji coba kemarin. Rencana kita dulu uji coba itu air yang keluar ke
Sebelum ke laut di bandara itu kita tarik kembali untuk masuk, tapi kan waktu itu kan bendungannya tidak mendapatkan izin dari pihak bandara gitu. Karena gitu kita lihat kalau sebelum kesana kita tarik ulang daripada, dan itu sebenarnya yang namanya black water ini kan grey water ini kan sebenarnya masih bisa diolah 70%-nya bisa kembali lagi menjadi air bersih gitu. Itu kan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Yeah. Dan harus kita pikirkan itu sumber air kita nggak ada dari mana ya? Air sungai nggak ada pasti. Kita mengharap embung, seberapa banyak embung kita mau bikin, dan pertumbuhan penduduk setiap tahun di sini sekitar 8.000 sampai 10.000 orang. Sesak tuh pasti di tahun 2030 tahun ke depan pasti sesak dikarenakan kalau nggak di modif. Yang kedua, perumahan mungkin kan harus sudah dipikirkan tipe tubuh. Ya membuat seperti tadi rusunawa, ya, jadi atau apartemen udah harus ke situ. Memang harus ke situ saya kira, karena bahkan dulu ya mudah-mudahan sih sebenarnya Pak Gubernur yang terpilih ini melanjutkan ide jembatan bulan itu, atau ganti namanya jembatan matahari lah. Ya. Kalau bulan kan kalau bilang dulu Sumbang kan cuma bisa ngomong aja, nggak bisa bekerja gitu. Makanya kalau matahari kan pasti ada diskonnya, bilang gitu. Nah saya bilang sebenarnya kosal daerah-daerah penyangga sudah harus dipikirkan. Tarakan sebagai sentrum pertumbuhan, tapi orang-orang bisa misalnya orang bekerja di Tarakan seperti Jabotabek itu orangnya tinggal di sekitar Jabotabek. Nah itu baru bisa lakukan kalau ada jembatan. Jadi orang misalnya bekerja di Tarakan, misalnya di pabrik, tinggalnya di Bulungan, tinggal di Bulungan kan dia bisa naik mobil seperti Jabotabek itu. Bahkan kalau ada kereta ya seperti tadi yang, dan itu juga memungkinkan seperti tadi. Kalau misalnya ada jembatan, maka kita bisa ngambil air dari sebelah melalui jembatan itu, biayanya lebih murah. Kan udah pernah kami coba mau lewat bawah laut itu, bisa ngambil dari Sungai Bulungan Askatak misalnya, ya kan? Itu kan ternyata investasi pipanisasi di bawah laut itu kan besar sekali, belum lagi maintenance-nya. Jadi padahal kalau dia misalnya lewat darat itu bisa triliun kalau di bawah laut. Kalau di darat ini lewat jembatan itu paling 200 miliar udah bisa nyampe ke sini. Udah pernah kita hitung itu. Tapi ini kan pikiran-pikiran visioner kan sudah dilakukan. Jadi jangan hanya instan-instan, mohon maaf nih, jangan, jadi kadang-kadang kan masyarakat kita berpikir kan maunya yang instan gitu terus. Kita harus mikir yang panjang ke depan. Jadi putih rambut kita ini mikirin tuh gimana mengatur kota ini sampai 30 tahun ke depan ini harus. Dan itu saya bilang menurut saya itulah pentingnya kolaborasi antara kabupaten kota dan provinsi. Kalau tadi jembatan ini kan nggak bisa nih kalau nggak ada kerjasama kabupaten kota dan provinsi, bahkan pemerintah pusat. Tapi saya kira ke depan Tarakan dengan luas wilayah yang hanya 0,33% dari total luas Kaltara, dengan jumlah penduduk 40% dari penduduk Kaltara ada di Tarakan. Harus mulai mikir nih. Sebenarnya harusnya dari daerah penyangga semua dipikirkan. Kan indah sekali tuh kalau ada jembatan, orang punya rumah di seberang jembatan saya, kan bagus itu. Sebenarnya ya. Tapi itu mudah-mudahan lah gubernur terpilih berikutnya ini bisa melanjutkan ide-ide besar itu. Kan dulu ide ini zaman Pak Udin, wali kota, dan waktu itu saya sekda. Tapi saya kira termasuk Coastal Ring Road. Kalau Coastal Ring Road sudah ada perencanaannya dulu bahkan sudah ada kita mulai, tapi belum tak tuntas juga. Artinya direklamasi nih Pak, kawasan pesisir nih Pak? Ya, sebagian. Dan itu juga untuk supaya ya itu tadi untuk kawasan kumuh. Kawasan juga kumuh bisa diperbaiki ya. Kawasan kumuh bisa diperbaiki, pantai-pantainya bisa lebih bersih gitu. Yang paling penting ya sebenarnya itu tadi untuk mengantisipasi kemacetan di dalam kota. Jangan lihat sekarang. Saya kira ya pemimpin ini, dan itulah sebenarnya ide-ide besar kita yang sebenarnya selama ini belum terwujud sebenarnya. Tapi siapapun nanti pemimpinnya saya kira ke depan itu harus dipikirkan. Karena kita akan tinggal selama-lamanya di kota ini. Saya juga mungkin insyaallah tinggal di selama-lamanya di sini. Tapi itu intinya sudah masuk master plan Pak ya? Masih masuk. Udah dari awal udah kita pikirkan itu. Cuman kan bagaimana implementasinya, nah itu saya kira harus dielaborasi secara baik begitu supaya itu bisa dijalankan. Pak, terakhir Pak, untuk pembangunan kawasan terpadu pemerintahan. Ya. Optimis bisa selesai di periode Bapak kedua yang ini, Pak. Nah, kita makanya mencoba dengan sebenarnya kan dengan kos yang kecil ya. Maka dulu pemikiran kami sih sebenarnya bangunan-bangunan itu kan areanya kan luas. Jadi kita tidak bangun bertingkat. Mungkin satu lantai paling tinggi, 2 lantai supaya biayanya. Kan yang mahal itu kan kalau bertingkat-tingkat tanpa bertingkat kan tambah mahal. Itu kan biasa kita lakukan kalau luas lahannya kecil.
Tapi sebenarnya intinya juga dalam rangka efisiensi. Ya. Yang kedua memang mengatur tata kota. Saya bilang jangan sampai campur-campur nih pusat bisnis, pusat pemerintahan, ya kan crowded nanti. Saya bilang pikirkan 30 tahun ke depan. Maka pusat pemerintahan harus kita pindahkan supaya juga terjadi pemerataan pembangunan di semua wilayah di Tarakan ini. Yang kedua, tadi jangan sampai campur daerah industri dengan pemukiman, daerah bisnis dengan pemukiman. Karena dulu hayalan saya dan selalu saya sampaikan ide, walaupun mungkin orang ketawa, tapi aku nggak apa-apa dibilangin gila gitu. Saya dulu bilang begini, saya itu punya bayangan bahwa bagaimana Jalan Mula Warman, Jalan Yosudarso itu menjadi seperti Orchard Road di Singapura. Jadi orang pergi berbelanja, pergi itu di satu tempat dengan ya tempat yang nyaman begitu, gitu loh. Nah itu kita mau jadikan kawasan tengah dan barat khusus untuk bisnis, ya kan? Lalu perkantoran kan sekarang campur-campur, di perkantoran juga di situ, gedung gadis ya, gedung gabungan dinas di situ, DPRD-nya di situ. Kalau ada demonya ke pemerintah, tapi yang macet ekonomi, gitu. Harus dipisahkan itu, nggak boleh. Jadi menurut saya nggak boleh nyampur. Karena ekonomi jangan sampai terganggu karena ada nih demo. Cuma demo yang macet ekonomi orang gitu. Nah, demo aja gitu. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Maka kita kalau mau demo kan kantor pemerintah. Kalau demo ke utara sana, begitu. Nah, di situ ada Brimob, ada polisi, ada KPU, ada Bawaslu. Lengkap kalau mau demo itu anggota DPR-nya jadi satu tempat gitu. Karena kalau saya sekarang ini coba bayang dia demo di pinggir jalan, macet itu lalu lintas. Orang pun terganggu. Pun juga ekonomi pun terganggu. Jadi kalau bilang demokrasi jangan sampai merusak ekonomi kita gitu. Jadi makanya mohon maaf teman-teman, kadang-kadang demonya kan di GTM gitu kan. Ya. Terganggu lah itu. Mohon maaf, bukan saya tuh Pak. Bukan. Nah, ini walaupun memang teman-teman kan sukanya di Jakarta juga begitu. Sukanya kan mau demonya di HI, Bundaran HI gitu kan supaya kelihatan. Tapi menurut saya kan demo itu menyampaikan aspirasi. Ya. Yang mau disasar itu pasti pemerintah, pengambil kebijakan dan juga DPRD. Ya nanti kita taruh sana. Kok demo lah situ? Pagi siang malam enggak apa-apa. Jangan mengganggu ini gitu loh. Makanya kami mau pindahkan. Nah, daerah industri pun sudah kita atur di mana supaya jangan sampai nanti kalau industri gabung dengan pemukiman nanti lama-lama ini industri diusir sama orang ini polusi lah macam-macam lah gitu. Padahal dia mendekati. Contoh sekarang nih TPA ini kan dulu kosong sebenarnya. Lalu sekarang begitu banyak penduduk TPA-nya disuruh pergi. Kan kacau dengan gitu. Padahal sebenarnya mendekati TPA itu masyarakat, bukan TPA. TPA dari dulu mah ada di situ gitu. Ya tapi apa boleh buat, nah ini kita coba atur. Jadi kami pun berpikir bahwa kan kita udah banyak pengalaman Jakarta nih. Ya. Jakarta kan bersatu pusat pemerintahan, bersatu pusat bisnis, kan kacau, crowded kan. Ya. Tarakan kan begitu nanti kalau tidak diatur mulai sekarang. Jadi ini ide-ide separuh gila dan menurut saya ini adalah untuk kepentingan kita jangka panjang. Ya karena jujur kan saya, teman-teman juga kan pasti rasanya kita akan hidup dan mungkin meninggal di sini. Anak-anak kita juga di sini ya. Jadi kita pikirkan kota ini baik-baik. Ya dengan maksud saya jangan sampai ada cuma ada apa lagi nih gitu, apa lagi nih. Nah memang tadi pusat pemerintahan ini kami pernah hitung-hitung sebenarnya kalau memang harusnya itu jangan bangun dengan kalau dia tambah naik tingkatnya itu ya tambah mahal. Sudah ada perencanaannya Pak? Sudah ada. Berapa anggarannya Pak? Kemarin itu sih masih sekitar 700-an kali. 700-an. Ya. Dulu yang kemarin. Lokasi di Juwata Laut dan lurus itu Pak? Iya yang punya lahan Pemda memang yang kasih bayang dulu sebenarnya disiapkan masih zaman Pak Yusuf SK itu kan dibebaskan. Dulu kan rencananya kan ibu kota provinsi Kaltara kan di sini. Nah, tapi kan nggak dipakai jadi lahan nganggur tuh. Makanya kita mau manfaatkan supaya aset negara dan aset pemerintah juga nggak nganggur-nganggur gitu. Tapi yang situ bukan WKP lagi Pak ya? Oh enggak, padahal itu udah dibebasin sama pemerintah kok. Udah itu ada sertifikatnya semua. Dan saya kira nanti ya gedung-gedung kantor kita di sini ya mungkin bisa ya karena sebagai pusat bisnis bisa saja misalnya nanti dijadikan apalah bisnis hotel kah, mall kah terserah lah gitu. Jadi itu kan jangan sampai nanti crowded baru kita mikir. Saya lihat di sini, saya pernah di sini. Jadi dulu waktu zaman itu ada tram di dalam kota, tram dalam kota. Tapi karena mungkin waktu itu nggak banyak penduduk, tapi saya kira bahwa pemimpin saat itu sebenarnya sudah memikirkan jangka panjang. Dia buatlah tram. Tapi tram itu kan dihentikan oleh pemimpinan berikutnya. Gitu. Lalu apa yang terjadi sekarang? Nah sekarang pada saat dia membangun lagi tram di dalam kota udah nggak ada lahan, udah nggak ada lahan. Jadi sekarang dengan pakai misalnya kendaraan umum bus kan aja kan crowded, nggak bisa lagi dia membangun jalur
jalur tram di dalam kota itu, jalur kereta listrik dalam kota. Kan padahal dulu saya ada bekas-bekas kenapa nih? Ternyata dulu kebijakan itu dihentikan, jadi padahal sudah pernah jalan. Nah, karena mungkin dulu tidak terlalu banyak mungkin yang naik. Ya memang tahun-tahun itu, tapi kan karena itulah pemikiran pemimpin itu kan diangkat sebagai pemimpin harusnya visioner dong. Harus mikir jangan sekarang, mikirnya 30 tahun, 20 tahun ke depan. Dia bahkan kalau bisa dia punya pandangan 50 tahun ke depan. Kan itu supaya ada step-step pembangunan yang berkelanjutan gitu. Oke. Teman-teman, itu diskusi kita dengan Pak Dokter. Dan semoga bermanfaat, bisa memberikan edukasi pemahaman secara utuh kepada masyarakat. Dan tentu kita akan ke depan lagi diskusi dengan beliau di waktu yang akan datang. Pak Wali, terima kasih sebelumnya, Pak Dokter. Sama-sama. Ya. Lebih melekat Pak Walinya nih kayaknya daripada dokternya. Itu doa juga kayaknya. Ya, sampai jumpa kembali di podcast Bernalar, berdiskusi dengan Nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.